Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, video kali ini kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Pada video ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Riani Sani dan Futiha. Apa sih yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan merupakan suatu daftar yang menggambarkan aset, harta kekayaan, utang dan modal pemilik pada saat tertentu. Dalam tahap pelaporan peletakan, laporan posisi keuangan di urutan ketiga. Hal ini dikarenakan laporan posisi keuangan menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Selain itu, dalam penyajian laporan posisi keuangan, periode sekarang harus dibandingkan dengan laporan posisi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva kewajiban dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Komponen-komponen laporan posisi keuangan yaitu aset, kewajiban, dan modal. Selanjutnya ada pengakuan aset. Aset sendiri adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya dan keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya, pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas pendapatan, dan pembiayaan. Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan, pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Pada umumnya, pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Di samping memenuhi definisi aset, kriteria keterukuran, keberpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula. Berikut ini akan dijabarkan mengenai petunjuk teknis atau prosedur untuk penerapan 4 kriteria pengakuan FASB, yaitu definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Kaidah pengakuan tersebut diperlukan karena kriteria pengakuan sifatnya konseptual atau umum, yaitu yang pertama, deteksi adanya aset. Tujuannya untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua, sumber ekonomis dan kewajiban. Tujuannya untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomis yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset, entitas harus mengendalikan atau menguasai objek. Yang keempat, mengandung nilai. Tujuannya untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter. Yang kelima, berkaitan dengan waktu pelaporan. Tujuannya untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan. Yang terakhir ada verifikasi. Tujuannya untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas itu dipenuhi. Selanjutnya yaitu penilaian aset. Menurut Suwarjono, penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek
untuk menentukan makna ekonominya di masa lalu, sekarang, atau masa mendatang. Sedangkan penilaian aset diartikan sebagai proses penilaian seorang penilai dalam memberikan suatu opini nilai suatu aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku pada saat tertentu. Tujuan dari penilaian aset sendiri harus berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah kas dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Oleh karena itu, dasar penilaian aset akan relevan apabila penilaian tersebut dikaitkan dengan aliran kas ke badan usaha. Kemudian yaitu konsep dan basis penilaian aset. Konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dibahas dari dua sisi, yaitu arah aliran aset dan waktu. Karena aset merupakan komponen penentu posisi keuangan pada saat tertentu, basis pengukur untuk menilai aset yang paling valid pada saat tersebut adalah harga atau nilai pertukaran. Nilai pertukaran juga dapat dipandang dari dua sisi, yaitu pertukaran dalam pemerolehan dan pertukaran dalam pemanfaatan aset. Nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran pemerolehan disebut dengan nilai masukan, sedangkan untuk nilai yang diperoleh dari pertukaran pemanfaatan disebut dengan nilai keluaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.